Awal episode ini berasa fun, seperti ini adalah episode full komedi tentang kisah cinta Bang Yanto. Tapi ternyata di pertengahan episode tiba-tiba berubah. Jadi mari kita bahas Kamera Dergabu episode 11 yang dibuka dengan sangat menggiurkan karena memperlihatkan Soma untuk pertama kalinya memakan sushi. Jadi kangen sushi karena sudah lama tidak memakan sushi. Dan ingat ya, Soma tidak menghasilkan gochizo kalau memakan makanan berat seperti daging, nasi, dan juga ayam, ikan, dan lain sebagainya. Jadi ingat dulu pas awal-awal rumor kemunculan Kamera Dergabu, jadi penasaran gimana kalau Soma memakan ayam goreng. Form Kamera Dergabu akan berbentuk seperti ayam, dan untungnya itu tidak kejadian karena di list buku catatan yang ditulis oleh Soma ini juga tertulis ayam goreng. Jadi bukan hanya makanan ringan yang ingin dicoba oleh Soma, tapi juga makanan berat seperti daging, nasi, dan lain sebagainya yang juga tertulis di dalam catatan makanan yang ingin dicoba oleh Soma. Dan catatan ini dari makanan ini tidak akan menghasilkan form baru atau gochizo baru. Pada tempat makan ini ternyata Soma juga bertemu dengan klien baru karena teknik marketing Soma ternyata satset juga. Begitu mendengar orang yang butuh bantuan, butuh pertolongan, Soma langsung menawarkan bantuan dari Happy Pair. Jadi di sini Soma bertemu dengan dua kakak beradik yaitu Emi dan Hana Torigaya, di mana Emi sang kakak memiliki seorang cowok yang dianggap mencurigakan oleh Hana adiknya karena kakaknya belum pernah bertemu sama sekali dengan cowok ini, cuma kenal di internet. Tapi mereka, terutama si cowok, sudah menganggap sangat dekat dengan Emi. Tapi lucunya saat ditunjukkan foto profil si cowok itu ternyata memakai foto Bang Yanto, sehingga Soma mengira kalau Bang Yanto yang akan menipu Emi. Mungkin karena Bang Yanto gak terlalu akrab dengan Soma, apalagi sikap Bang Yanto selalu dingin terhadap Soma selama ini. Tapi kalau dibaca dari chatnya yang lebay, sepertinya itu bukan karakter dari Bang Yanto. Dan benar saja, saat Bang Yanto ditelepon dan datang ke Happy Pair, cowok kenalan Emi ini bukanlah Bang Yanto yang membuat Emi kecewa. Padahal awalnya Emi sudah sangat bahagia ketika pertama kali melihat Bang Yanto. Oleh sebab itu, Hana menyuruh kakaknya untuk memutuskan saja pria itu. Tapi karena Bang Yanto penasaran siapa orang yang sudah memakai fotonya sembarangan, sehingga Bang Yanto menyuruh untuk melanjutkan saja pertemuan atau perjanjian mereka besok untuk bertemu. Tapi yang akan bertemu ke lokasi, yang akan datang ke lokasi tempat pertemuan mereka adalah Bang Yanto sendiri. Disinilah misterinya dimulai saat Bang Yanto hendak menyelidiki pria misterius tersebut. Di lokasi tempat janjinya Emi dengan pria misterius tersebut, Bang Yanto tidak menemui siapa-siapa di sana. Tapi kamera sempat menyorot beberapa kali pada anak kecil yang duduk di lorong di sana, seolah-olah memberikan kesan kalau anak kecil ini adalah seorang karakter misterius. Yang jadi masalah, ternyata Emi juga datang ke tempat perjanjian mereka untuk menemui pria misterius itu. Karena sepertinya Emi sudah terlanjur jatuh cinta dari cat romantis yang diberikan oleh pria misterius itu. Tapi anehnya, Emi tiba-tiba menghilang, bahkan handphonenya sudah tidak bisa dihubungi lagi. Hanto yang sedari tadi berada di lokasi itu tidak melihat Emi sama sekali, bahkan tidak melihat pria misterius juga. Kejadian ini kembali mengingatkan Bang Yanto kepada Pak Soji yang juga dulu menghilang secara tiba-tiba. Sebelum sampai di toko tadi, Soma juga sempat berpapasan dengan anak kecil misterius yang duduk di lorong tadi. Soma mengira mungkin anak kecil itu melihat sesuatu karena saat Soma melihat anak kecil itu terlihat tergesa-gesa untuk pergi dari toko itu. Awalnya di sini, Soma tidak mencurigai sama sekali kalau anak kecil itu adalah pelakunya. Tapi Soma menduga kalau anak kecil itu melihat sesuatu atau kejadian penyebab Emi hilang, itulah kenapa anak kecil itu terlihat tergesa-gesa keluar dari toko itu. Oleh sebab itu, Soma akhirnya memutuskan untuk mengejar anak kecil itu. Sementara Bang Yanto dan juga Chachika juga ikut mencari Emi. Di sisi lain, di dunia Granuto, kini si kembar resmi dipecat dari perusahaan Stomatch.
Tapi dengan dipecatnya si kembar ini, mereka tidak dibuang begitu saja, tapi mereka malah disuruh untuk belajar agar si kembar memiliki pengetahuan sehingga mereka nantinya bisa dijodohkan kepada anak orang kaya ras Granut. Jadi seperti yang dibilang oleh Rango, karena bisnis penjualan dark snack dari perusahaan Stomatch ini adalah ilegal dan sewaktu-waktu bisa dirazia dan ditangkap oleh pihak keamanan dari dunia Granut. Oleh sebab itu, Rango berencana untuk mendekati orang-orang kaya, mungkin politisi dan pejabat di dunia Granut, sebagai backingan untuk mengamankan bisnis dark snack keluarga Stomatch ini. Jadi seperti di dunia manusia, bisnis gelap seperti dark snack ini kalau mau aman, harus punya backingan orang penting atau penguasa. Oleh sebab itu, Rango berencana menjodohkan si kembar pada anak orang kaya untuk tujuan bisnis dan mungkin tujuan politik juga. Yang berarti ada Granut elit yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari keluarga Stomatch di dunia Granut ini. Tapi sepertinya si kembar tidak menyetujui rencana itu, terlihat dari mereka saling berpegangan tangan. Setelah mendengar rencana dari Rango ini, mungkin ini akan menjadi titik balik si kembar berlari melawan keluarga Stomatch. Setelah memecat si kembar, Rango akhirnya memutuskan turun langsung ke dunia manusia. Karena kini Rango lah yang memegang kendali proses pengadaan bahan baku atau panen. Dan pas Rango turun ke bumi, dia langsung berpapasan dengan Sachika. Di sini kelihatan banget aura Rango berbeda dengan yang lainnya. Bahkan Sachika juga merinding saat melihat Rango. Apakah perjumpaan yang tidak sengaja ini sebagai pertanda kalau nantinya Sachika ada kaitannya dengan Rango, entah itu konflik ataupun romance? Jadi kita tunggu saja kelanjutan ceritanya. Kita berpindah ke Soma yang akhirnya menemukan bocil misterius tadi. Tapi ternyata bocil misterius tadi adalah seekor Granut dengan bentuk seperti aligator dan dialah yang menculik Amy. Di sana juga ada agen milik Lango dan Lango juga sudah sampai di sana untuk melihat bagaimana kekuatan Soma yang dia dapatkan dari manusia. Kenapa disebutkan sebagai kekuatan yang Soma dapatkan dari manusia? Mungkin karena kekuatannya Soma bangkit setelah dia sampai di dunia manusia dengan memakan makanan ringan dari manusia dan karena perasaan Soma untuk melindungi kebahagiaan manusia. Jadi di sini Lango cuma menonton saja, cuma 2 minion agennya yang turun tangan melawan Soma. Jadi ini pertarungan 3 versus 1, 2 agen dari Rango dan serta Granut Alligator melawan Soma. Adegan pertarungannya sangat seru di mana Soma harus mengeluarkan semua kemampuannya karena agen milik Lango lebih kuat daripada agen yang dilawan Soma sebelumnya. Pertarungan mereka juga memanfaatkan benda-benda di sekitar sambil Soma harus berfokus untuk menyelamatkan Amy. Tapi singkat cerita, Soma berhasil mengalahkan 2 agen milik Lango dengan menggunakan garukan foam. Hingga sepertinya Lango mengakui kekuatan Soma. Tapi Granut buaya tadi berhasil melarikan diri sambil membawa Amy dan untungnya Granut itu malah bertemu dengan Bang Yanto saat Hanto menyadari Granut itu membawa Amy. Hingga terjadilah pertarungan Kamen Rider Valen melawan Granut Alligator. Tapi dari pertarungan episode ini dan episode sebelumnya, kita sadar kalau Bang Yanto sudah butuh form baru. Karena 2 episode ini, serangan Bang Yanto sudah tidak mempan sama sekali terhadap Granut yang dia lawan. Setidaknya, Bang Yanto butuh alternatif form agar lebih banyak varian serangan dalam pertarungan. Sehingga kalau tembakan Chokodon sudah tidak mempan, Bang Yanto bisa mengganti dengan form lain. Seperti Soma, kalau tidak bisa melawan dengan Popingami, Soma bisa menggunakan form lain yang dia miliki. Pada pertarungan kali ini saat melawan Granut buaya ini, Bang Yanto sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dasarnya Bang Yanto memang barbar, dia mengorbankan dirinya untuk digigit oleh Granut itu agar bisa merebut Amy yang sudah dikompresi. Ya kemudian dia berikan kepada Soma untuk dibebaskan. Tapi karena Soma terlalu lama dalam membebaskan Amy, Soma datang terlambat sepersekian detik saat serangan Granut itu sudah keluar dari mulutnya. Soma baru datang untuk menebas Granut itu, sehingga Hanto terkena serangan langsung dari Granut itu. Serangan yang sangat fatal sehingga membuat Valen unhenshin dan memperlihatkan siapa sebenarnya Kamen Rider Valen di depan Soma yang juga menjadi penutup episode ini.
di mana pada episode minggu depan, Soma dan Bang Yanto akan saling tahu identitas masing-masing, dan minggu depan juga menjadi debut form baru untuk Kamen Rider Valen. Episode ini menurutku cukup seru dan juga ada pesan moralnya, di mana kita jangan mudah percaya pada orang yang baru kita kenal dari sosial media. Jadi, bagaimana menurut kalian episode kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.